Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Salam damai sejahtera. Semoga para sahabat beserta orang-orang terkasih selalu dalam keadaan baik, sukacita, dan selalu dalam lindungan tangan kasih Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam program Oase Rohani Katolik pada hari ini, hari dalam Pekan Advent ketiga. Bersama saya, Giovanna Sagita, dan Romo yang menjadi narasumber kita hari ini, Romo Yohanes Epa Prasetya OFM. Kita sapa Romo terlebih dahulu. Romo Epa, selamat datang. Apa kabar, Romo? Luar biasa, sehat. Ibu Kia juga sehat ya, pemirsa juga sehat semua. Puji Tuhan. Terima kasih, Romo. Di sela kesibukannya, berkenan untuk meluangkan waktunya untuk menjumpai pemirsa ORK. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan hari ini, sebelum kita mendengarkan pesan Tuhan untuk kita, marilah kita siapkan hati, kita akan mengawalinya dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo. Marilah kita berdoa, saya akan mengawalinya dengan Mazmur Antifon. Dengarkanlah sabda Tuhan hai para bangsa, dan wartakanlah sampai ke ujung bumi. Janganlah takut, lihatlah penebus kita akan datang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur diberi kesempatan mempersiapkan diri untuk menyambut Natal melalui masa Advent. Kami ingin mendengarkan dan merenungkan sabdamu pada hari ini. Semoga dalam mempersiapkan kehadiran Sang Mesias dalam keluarga dan hati kami semakin Engkau teguhkan dalam iman, pengharapan, dan kasih. Secara khusus dalam kami menghadapi realitas hidup dan juga menjalannya dengan setia. Semua ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo sudah memimpin doa pembuka. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan kita hari ini akan diambil dari Kitab Bilangan dan Injil dari Injil Matius. Marilah kita mulai permenungan iman kita hari ini. Bacaan pertama, bacaan dari Kitab Bilangan. Pada waktu itu, Bileam memandang ke depan, dan ia melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka. Maka Roh Allah menghinggapi dia. Lalu ia mengucapkan sanjak, katanya, "Inilah tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa sambil rebah, namun dengan mata tersingkap. Alangkah indahnya kemah-kemahmu, hai Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu, hai Israel. Laksana lembah yang membentang luas, laksana taman di tepi sungai, laksana pohon gaharu yang ditanam Tuhan, laksana pohon ara di tepi air. Air mengalir dari timbanya, dan benihnya mendapat air sebanyak-banyaknya. Seorang pahlawan tampil dari wangsanya, memerintah bangsa yang tak terbilang banyaknya. Rajanya akan naik tinggi melebihi Agag, dan kerajaannya akan dimuliakan. Kemudian diucapkannya lagi sanjaknya. Inilah tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, dan yang memperoleh pengenalan akan Yang Maha Tinggi, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa sambil rebah, namun dengan mata tersingkap. Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Sebuah bintang terbit dari Yakub. Tongkat kerajaan timbul dari Israel.
Ia meremukkan pelipis-pelipis Moab dan menghancurkan semua anak Set. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Setelah mendengarkan bacaan pertama, marilah kita menanggapinya dengan mazmur tanggapan. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku, ya Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku, ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purba kala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku, ya Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita siapkan hati dan budi kita untuk mendengarkan bacaan Injil yang didahului dengan bait pengantar Injil oleh Romo. Haleluya, haleluya. Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu, ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan-Mu. Haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus masuk ke bait Allah. Ia sedang mengajar. Datanglah imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi kepadanya. Mereka bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jika kalian memberi jawabannya, aku pun mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Nah, dari manakah pembaptisan yang diberikan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka lalu berunding satu sama lain. Jika kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, "Kalau begitu, mengapa kalian tidak percaya kepadanya?" Tetapi jika kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi. Mereka lalu menjawab, "Kami tidak tahu." Maka Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku pun tidak mau mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baiklah Romo dan juga sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah mendengarkan bacaan liturgi kita hari ini. Nah Romo, mungkin untuk pengantar atau di awalnya, apakah Romo boleh menjelaskan dari latar belakang dari kisah yang diceritakan di bacaan pertama dan juga sosok dari Bileam ini Romo? Oh baik, pemirsa yang terkasih, perlu kita melihat dalam bacaan pertama sebagai inspirasi iman kita dalam rangka kita mempersiapkan diri untuk menyambut Natal karena kita sudah memasuki pekan ketiga Advent. Bacaan-bacaan hari ini adalah yang terakhir dan esok adalah bacaan khusus kita persiapan untuk Natal. Maka baik kita merenungkan pertama-tama itu sosok Bileam dulu. Ya. Bileam bin Beor atau Bileam anak Beor adalah seorang dari Amon atau Aram, daerah ya Timur Tengah ya.
dan tinggal di tepi sungai Efrat, itu berarti di daerah Mesopotamia ataupun Irak zaman sekarang. Kemudian pekerjaannya adalah tukang tenung, atau bahasa kita ya tukang santet ya, tukang santet ya, dukun gitu loh. Ya, bahasa sekarang seperti itu. Tapi di dalam bacaan atau konteks Perjanjian Lama itu adalah tukang tenung ya. Tugasnya adalah untuk mengutuk supaya kutukan itu terjadi. Dan sebaliknya, kalau dia berkata-kata yang baik, mengeluarkan berkat, bernubuat yang baik, maka itu akan terjadi. Maka dikisahkan di dalam bacaan dengan istilah tutur kata Bileam bin Beor, orang yang terbuka matanya. Jadi dalam istilah ini, frase ini, yang terbuka matanya, kalau dalam konteks bangsa Israel, bernubuat seperti nabi. Jadi bisa istilahnya entah meramal, kemudian memprediksi, ya seperti kita kalau mau, wah ini menang yang mana nih ya, ini pertandingan Indonesia melawan Australia atau Bahrain gitu ya. Jadi sosok yang dipertimbangkan untuk vision yang ke depan. Maka dalam konteks bacaan ini, Bileam itu diminta oleh Balak Raja Moab untuk mengutuk bangsa Israel ya. Karena bangsa Israel pada waktu itu adalah bangsa yang sedang baru saja keluar dari Mesir, mengembara di padang gurun 40 tahun, dan selama pengembaraan itu Tuhan memberikan selain tantangan tapi juga kemenangan. Maka di dalam Mazmur ada disampaikan Allah yang menyerahkan raja-raja Kanaan, Sion, raja bangsa Amori, Og, raja negeri Basang. Nah, Moab juga mau ditaklukkan oleh bangsa Israel. Jadi sambil mengembara itu sambil berperang juga ya? Iya, menaklukkan, karena sebelum masuk tanah terjadi, ternyata tanah itu sudah dikuasai banyak bangsa. Nah, Moab ketakutan, lalu meminta supaya Bileam itu mengutuk bangsa Israel supaya tidak terjadi. Malah justru yang terjadi adalah sebaliknya. Muncul kata berkat, muncul istilah. Dan dikatakan atau difirmankan dalam kitab Bilangan bahwa ternyata tutur kata itu bukan dari Bileam, Roh Allah sendiri. Nah, maka Roh Allah sendiri itulah yang awalnya pribadi sosok Bileam itu digunakan untuk mencelakai, tetapi digunakan Allah untuk memberkati dan justru memperlancar bangsa Israel untuk masuk tanah terjanji. Maka Bileam yang awalnya diminta untuk mengutuk dipakai oleh Tuhan untuk memberkati Israel. Dan justru dalam sanjak kedua malah muncul penglihatan atau nubuat tentang raja yang maha tinggi yang berasal dari keturunan Daud ya. Jadi bukan hanya memberkati, malah muncul nubuat akan datangnya raja ya, raja yang memerintah dengan damai dan adil. Nah, maka kalau ingin kita melihat kenapa gereja memilih bacaan dari kitab Taurat di Bilangan ini adalah dalam rangka kita sedang menanti datangnya sang raja itu, juru selamat dalam perayaan Natal. Maka bacaan ini ditentukan, dipilih dalam rangka kita sedang menantikan sang raja itu, sedang masa Advent, dan akan kita rayakan pada hari raya Natal nanti. Nah, itu poin pertama yang bisa kita timba dari bacaan hari ini. Jadi awalnya kita bisa merencanakan yang buruk, tetapi justru Allah memanfaatkan atau menggunakan pribadi sosok itu untuk memberkati. Iya, Romo. Menarik, Romo. Jadi tadi ada dua ya, Romo ya. Memberkati bangsa Israel dan juga menubuatkan kedatangan Tuhan Yesus ya, Romo. Dan menariknya Bileam ini juga tunduk juga ya, Romo, dengan perkataan dari Tuhan gitu ya, perkataan Allah. Ya, kalau dari Roh Kudus. Kalau bicara konteks nanti para nabi ya, para nabi berarti terjadi sekitar ini kan abad 13 sebelum Masehi. Para nabi baru masuk sekitar abad 9. Jadi jauh sebelum nabi-nabi muncul nubuat ini. Nah, jadi kalau dilihat ya sebenarnya nabi itu tidak punya kuasa apa-apa.
Maka ketika ada nabi palsu, terdetek nabi palsu, itu pasti akan mengalami apa istilahnya perbuatan dari Allah gitu loh. Maksudnya nabi itu sebenarnya ya juru bicara Allah. Jadi apa yang disampaikan itu pasti dari Allah. Nah, nabi palsu berarti dia memang menubuatkan yang palsu, yang tidak bukan dari Allah. berasal dari Allah. Nah, itu bibiasanya ada request atau permintaan dari raja-raja tertentu dan sebagainya. Kepentingan politik. Biasanya ya gitu, akhir hidupnya pasti diceritakan di Tawarikh atau di raja-raja, akhir hidupnya pasti tidak menyenangkan, misalnya kayak gitu. Pasti nantinya akan terbukti gitu ya Romo ya. Tapi ini jauh sebelum zaman nabi-nabi, abad 13 sebelum Masehi. Jadi sekitar 4 abad sebelum zamannya nabi-nabi. Nah, Bileam itu dulu daerah Mesopotamia dan lain sebagainya kan pusat peradaban ya. Peradaban Mesir, peradaban Mesopotamia, dan memang ada apa istilahnya astronomi, kemudian pengetahuan dan juga soal nubuat pasti juga ada. Maka dikisahkan dia berasal dari daerah Mesopotamia yang memang peradabannya tinggi waktu itu. Kalau kita bisa memaknai ya itu memang kelebihan ya. Tetapi bisa juga waktu itu peradaban lebih, maka dia juga dengan analisa dan lain sebagainya. Berarti termasuk orang pintar, orang terpelajar gitu Romo ya? Iya, bisa di dalam tanda kutip seperti itu waktu itu. Ya, punya kemampuan lebih. Iya. Dan ini terjadinya saat bangsa Israel masih mengembara menuju tanah terjanji ya Romo? Ya, saat-saat terakhir sebelum masuk tanah terjanji. Iya. Lalu dari sosok Bileam bin Beor ini Romo, apakah ada teladan apa yang bisa kita pelajari Romo? Kalau teladan sepertinya tidak ada ya, karena kalau kita membaca sebelumnya itu banyak kisah-kisah yang sebelum dikutip dari konteks ini bahwa ternyata ada mujizat keledai yang berbicara itu sebelum itu dalam kisah gitu loh. Ya, dari kisah dari Bileam ini. Tetapi kan kita berfokus pada satu perikop ini bahwa akhir hidupnya pun Bileam terbunuh juga oleh bangsa Israel akhir hidupnya kan, dalam penaklukan itu ya apa dalam menuju Moab tanah saja ya, dan dapat dikalahkan semua itu karena dari Bileam sendiri di dalam ayat 2 itu dikisahkan Roh Allah menghinggapi dia. Nah, ini bisa menjadi bahan refleksi kita bahwa ketika kita dibaptis dan menerima sakramen Krisma, itu kita diberikan Roh Allah sendiri, Roh Kudus. Maka kita diajak berefleksi, apakah ketika yang kita mendapatkan sakramen pembaptisan atau ketika kita akan menjadi anak-anak Allah dan menerima kepenuhan Roh Kudus melalui sakramen Krisma, kita juga ada potensi untuk bernubuat, mengatakan berkat, bahkan juga kutuk. Nah, maka ya kita harus sadar diri, kita yang sudah menerima roh itu hati-hati dalam mengucapkan kata-kata kita. Ada pepatah, sepertinya pepatah Eropa atau Indian kuno bahwa kata-kata yang baik itu bisa menghangatkan selama 3 bulan. Tetapi ada juga kata-kata itu kalau diucapkan bareng-bareng kemudian di suatu pohon, nanti pohon itu akan mati sendiri. Kalau diucapannya yang mungkin jelek-jelek, buruk-buruk. Ya itu. Maka kita harus berhati-hati dalam berkata-kata. Ada istilah mulutmu harimaumu. Kita juga bisa menggunakan mulutmu itu bisa menjadi tempat tinggalmu ataupun hal-hal yang lebih positif gitu. Maka selain itu ya bagi yang pemirsa yang pada hari ini sedang mendengarkan, yang lebih senior, yang sedang berpengalaman dan tua, itu pun juga kata-katanya juga dipertimbangkan. Jangan sampai apa yang keluar dari mulut kita itu justru kutuk. Nah, tapi ya kita berdoa, kita berharap supaya ya Roh Allah itu kita tidak sangkal dulu pertama-tama. Kita sadar dulu bahwa melalui pembaptisan dan melalui sakramen Krisma itu kita dicurahi roh. Nah, gitu. Jadi harus kita mawas diri, kita yang awalnya bukan apa-apa, yang berdosa, diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan oleh Roh Kudus ya kita sebenarnya kita memiliki nubuat ataupun diajak untuk mengeluarkan pembenaran kata-kata yang baik dalam hidup kita.
malah bukan justru sebaliknya. Iya. Jadi setiap perkataan kita itu memiliki kuasa ya Romo, bisa dibilang ya. Lalu gimana Romo, misalkan orang tua ataupun ibu yang misalkan udah terlanjur kesel nih sama anaknya ya Romo ya. Lalu karena emosi ya keluar kata-kata yang jelek gitu ya. Itu masih bisa dikoreksi nggak sih Romo? Koreksi atau tidaknya susah ya. Karena itu biasanya rata-rata spontan. Spontan. Tetapi kalaupun kita mau memperbaiki, kita tetap pertama doa dulu ya. Misalnya itu sudah terucap ya, dalam doa kita ucapkan, aduh Tuhan kenapa ya tadi kok aku mengucapkan itu. Dan kemudian kalau kita punya keberanian untuk rendah hati ya, kita bisa langsung mengungkapkannya, maaf tadi mama emosi karena semalam dalam kerjaan seperti itu, tolong mama dimaafkan ya. Nah jadi pertama sadar bahwa aduh Tuhan, aku sudah kau percayakan mempunyai anak, tetapi kok kata-kata seperti itu. Jadi kita pertama-tama minta maaf pada Tuhan melalui doa, dan juga kita mohon kekuatan. Dan yang kedua, kita berani, walaupun kita lebih tua, walaupun kita lebih senior, ya minta maaf kepada yang sudah kita lukai. Nah, itu membantu. Terima kasih Romo. Terima kasih juga kita sudah diteguhkan oleh Romo bahwa melalui pembaptisan dan sakramen Krisma ya Romo ya, sudah ada Roh Allah dalam diri kita. Jadi kita pun juga harus pede juga ya Romo ya, untuk seperti diutus seperti Nabi mengucapkan hal-hal perkataan yang baik ya Romo ya, yang sifatnya menghidupkan, membangun, dan memotivasi orang lain untuk bertumbuh ya Romo. Terima kasih Romo Epa untuk permenungan iman yang sudah diberikan untuk kita di sesi pertama ini. Nanti di sesi kedua kita akan melanjutkan bincang-bincang iman kita. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak, tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita lanjutkan permenungan iman kita di sesi kedua, masih bersama Romo Yohanes Epa Prasetya OFM dan saya Giovanna Sagita. Sebelum kita melanjutkan bincang-bincang iman kita, kembali kami sampaikan informasi kepada para sahabat yang mungkin ingin memberikan masukan, saran maupun sharing iman, dapat dikirimkan ke alamat email kami di orkkaj2021@gmail.com ataupun ke nomor WhatsApp kami di 0881 0251 33438. Ya, baiklah Romo Epa, setelah tadi di sesi pertama kita sudah mendengarkan inspirasi iman dari bacaan pertama Romo. Di sesi kedua ini, kalau dari bacaan Injil, ada pesan apa Romo untuk kita? Baik, pemirsa yang terkasih, setelah kita sejenak bermenung mengenai kisah Bileam yang awalnya mengutuk bangsa Israel, tapi justru digunakan oleh Tuhan untuk memberkati bangsa Israel. Dalam bacaan Injil, kita juga melihat, mendengarkan bagaimana ketika Yesus mengajar, kemudian ada dari imam-imam kepala dan juga pemuka-pemuka orang Yahudi itu mengajukan pertanyaan. Namun pertanyaan itu dalam rangka pengajaran itu sebenarnya kan kita bertanya tidak tahu ya, tidak tahu dan mencari kebenaran. Tahu jawabannya. Itu kan seharusnya juga Yesus membalasnya atau menjawabnya dengan jawaban atas rangka mencari kebenaran itu ya. Tapi yang ditemukan justru jawaban yang di luar dugaan. Kalau dalam dunia pendidikan, jawaban Yesus itu disebut jawaban retoris. Jawaban balik dengan jawaban balik, menjawab dengan bertanya dengan sebuah pertanyaan
ya. Menjawabnya dengan pertanyaan kembali. Ya, gitu, jadi atau ya answering a question with a question. Jadi salah satu teknik dalam retorika, dalam diskusi, bahwa ketika menjawab pertanyaan dengan pertanyaan yang lain, gitu kan. Karena tujuan atau motivasi awal para imam dan pemuka orang Yahudi itu bukan mencari kebenaran, tetapi mencoba Yesus dan juga mencari kesalahan. Hampir sama seperti Balak di bacaan pertama ya. Motivasinya ya, adalah memanfaatkan atau memakai Bileam untuk mengutuk. Tapi justru Bileam itu dipakai Tuhan untuk memberkati. Nah, kali ini Tuhan Yesus memberikan pertanyaan balik mengenai baptisan Yohanes. Karena mereka akan, ya dikisahkan di situ memang pertimbangan. Ini baptisan dari mana ya? Kalau dari surga, kenapa kita nggak percaya? Kalau dari manusia, apa? Kenapa pengikutnya banyak gitu? Mereka takut karena bangsa Yahudi melihat Yohanes itu sebagai sosok nabi. Nah, maka ya motivasi mereka bukan mencari kebenaran, tetapi sebaliknya mencari kesalahan dan ingin mencoba Yesus. Nah, maka jawaban Yesus untuk bagi mereka mungkin kurang mengenakan ya, tidak sesuai dengan harapan mereka. Nah, maka inspirasi dari jawaban Yesus ini bisa menjadi pertanyaan refleksi bagi kita, bahwa manusia itu makhluk yang selalu bertanya, atau homo quaerens, atau dalam bahasa lain manusia itu homo viator, yang mencari pengembara, yang selalu dalam perjalanan ya, yang akan mencari kebenaran dan mencari makna hidup. Nah, maka ya dalam mencari kebenaran melalui kita bertanya, itu kita perlu melihat motivasi kita bertanya itu apa. Apakah kita benar mencari kebenaran, atau kita seperti imam-imam dan pemuka Yahudi yang mencari kesalahan dan ingin menjatuhkan seorang pribadi, orang-orang tertentu. Maka ini bisa menjadi bahan refleksi kita masing-masing. Kadang kita bertanya, kadang kita mengusulkan ini itu dalam hidup sehari-hari, dalam kerjaan atau dalam hidup menggereja. Kadang motivasinya bukan untuk kebenaran atau sama cari-cari kebenaran, tetapi justru menjatuhkan dan mencobai orang lain. Itu inspirasi pertama yang dapat kita lihat ataupun kita timba dari bacaan Injil, dan juga dalam kaitannya dalam bacaan pertama tadi. Iya, baik Romo. Itu para pemuka Yahudi memberikan pertanyaan yang seperti dilema atau menjebak gitu. Apakah karena pada masa itu Tuhan Yesus itu sudah sangat begitu populer, katakanlah gitu, Romo? Kita juga bisa menggunakan pendekatan sekarang ya. Misalnya kalau kita di media sosial memiliki akun, sudah centang biru, sudah memiliki banyak follower, sebenarnya juga harus diimbangi dengan semakin banyak follower, juga kita harus siap semakin banyak yang tidak suka dengan kita. Entah tidak suka dengan pencapaian kita, tidak suka dengan konten kita, ataupun apa yang kita sampaikan. Maka kalau sangat bijak kalau kita misalnya yang kita kritik apa sih, orangnya atau isinya. Nah, kalau memang yang disampaikan yang keliru, berarti kita bertanya tentang esensi sesuatu, ajaran ataupun konten ya. Tapi kan ini pertanyaan bukan dalam rangka seperti itu. Dalam konteks mengajar, mencari kebenaran, dan Yesus dilihat sebagai rabi waktu itu di situ, dan orang pasti akan tanya sedetail apapun. Ya. Maka biasa saja Yesus menjawab gitu kan, dari kuasa mana gitu kan, dari kuasa apa. Yesus bisa langsung menjawab. Tapi tidak. Sebenarnya itu pun kalau dengan rendah hati, para ahli imam-imam dan juga pemuka Yahudi ini juga menjawab, akan timbul diskusi dan malah nanti seru. Tetapi kan seakan-akan ini jawaban selesai, jawabannya direkam, kemudian bisa untuk mengasuh ke rakyat. Tapi kalau ini dengan rendah hati, kami mau menjawab,
akan ada diskusi selanjutnya dan selanjutnya. Lanjutannya. Justru malah ada kedekatan. Tetapi ya itu sekali lagi motivasinya bukan seperti itu. Seperti itu. Jadi menurut Yesus itu pertanyaan yang tidak perlu dijawab gitu ya, Romo ya. Pasti Yesus jawab. Pasti ya. jawab. Tapi Tuhan melihat ini motivasinya kurang baik dan bukan memang untuk belajar, untuk menambah pengetahuan gitu, dan untuk mengembangkan forum dan lain sebagainya. Untuk pendalaman iman juga bisa itu kan. Kadang-kadang kan ya orang ya itu ingin menunjukkan bahwa aku tahu, aku bisa gitu kan. Pertanyaan itu kan sebenarnya juga membuka untuk ruang diskusi. Tapi ternyata tidak dijawab. Kami tidak tahu gitu kan. Berarti dari jawaban itu berarti memang benar. Yesus tidak menjawabnya dengan jawaban yang memang jawaban yang pasti, tapi memang dengan mengajukan pertanyaan balik. Iya. Kemudian Romo untuk para pemuka agamanya itu juga menjawab dengan kami tidak tahu apakah memang karena mereka juga takut dengan pandangan atau opini orang gitu ya Romo. Tentang sosok Yohanes ya. Yang pada masa Advent juga kita renungkan bagaimana Yohanes mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Itu ada kaitannya sebenarnya. Tapi kita bahas di sesi yang lain aja tentang Yohanes. Tapi mungkin ya perlu kita pertanyakan ya, apa kaitannya dengan mempersiapkan Natal ya? Iya Romo. Dengan renungan-renungan tadi. Iya, kebetulan ini kan juga udah masa Advent ketiga ya Romo ya. Sudah dekat dengan Natal. Apa baiknya yang kita siapkan gitu kan. Hari atau pekan-pekan terakhir Advent itu adalah momen di mana kita mempersiapkan Natal ya. Dan dalam perintah gereja salah satunya adalah kita diajak untuk sakramen tobat minimal 2 kali dalam setahun kan ya. Menjelang Paskah atau menjelang Natal. Nah, baik bahwa di mempersiapkan Natal ini kita sudah ke mall mungkin ya, ke tempat pusat perbelanjaan, banyak sel Romo. entah untuk beli pakaian baru ataupun suplai makanan atau cari pernak-pernik Natal. Di tengah kesibukan kita sudah mencari atau juga booking tempat ya untuk misa. Kalau di katedral biasanya ada booking-bookingan tempatnya. Itu di tengah kesibukan kita mempersiapkan Natal, kita juga perlu mempersiapkan batin kita, hati kita melalui pertobatan. Jangan belajar dari bacaan mengenai Bileam ya. Melalui sakramen tobat kita diajak untuk menjadi pribadi yang rendah hati, mau mengakui kesalahan, dan kita juga bisa mawas diri. Apakah selama ini egoku yang lebih? Apakah aku tengah mempersiapkan suatu kandang ataupun gua sederhana di dalam hati ataupun di dalam keluargaku. Kita sudah beli pernak-pernik Natal, sudah dekorasi rumah, Romo. Bukan hanya ya sekarang yang disiapkan bukan hanya kantong-kantong kantong apa namanya? Kaos kaki Sinterklas, Romo. Kaos kaki ataupun topi Sinterklas, tetapi kita juga perlu mempersiapkan yang batin kita, rohani kita, entah hati kita, keluarga kita. Yang kalau bagi saya sih keluarga kita memang tidak sempurna ya, tetapi makna simbolik Tuhan yang hadir dalam kandang di gua untuk tempat domba dan sebagainya macam itu suatu bahan refleksi persiapan kita. Ternyata Tuhan tidak memandang itu bagus atau eloknya, tetapi kesediaan kita memberikan diri secara sederhana. Bisa jadi inspirasi ke hati kita ya Romo ya. Hati yang sederhana apa adanya gitu. Tuhan berkenan hadir. Iya, terima kasih Romo. Jadi kita diingatkan kembali oleh Romo tadi di pekan Advent ketiga ini kita seluruh umat Katolik ya Romo ya, itu merasakan sukacita di tengah masa penantian untuk kedatangan Tuhan Yesus di hati kita dan keluarga kita. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik, kita sudah sampai di akhir acara kita. Mungkin untuk menutupnya kita akan berdoa penutup dan mohon berkat dari Romo. Ya, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa yang Maha Baik,
Kami bersyukur boleh menerima rahmat pengangkatan menjadi anak-anak-Mu dan menerima Roh-Mu sendiri, Roh Kudus, melalui sakramen baptis dan sakramen krisma. Semoga kami sadar akan status kami yang Kau angkat. Jadi makhluk biasa berubah menjadi pribadi yang luar biasa, Kau angkat menjadi anak-anak-Mu dan menjadi tempat untuk Roh Kudus. Semoga apa yang kami ucapkan, kami lakukan dalam hidup sehari-hari mencerminkan bahwa kami adalah putra-putri-Mu dan kami yang sudah dikuasai oleh Roh-Mu. Kami mempersiapkan diri di dalam diri kami dan keluarga komunitas kami untuk menyambut perayaan Natal. Semoga kami dapat mempersiapkan dengan baik, bukan pertama-tama mempersiapkan aksesoris-aksesoris yang kelihatan, tetapi terlebih hati dan keluarga komunitas kami. Semua ini kami mohon kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama Roh-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, hidup, karya, studi, rencana, niat baik kita, orang-orang yang kita doakan, orang-orang yang kita kasihi, pun pula saudara-saudari yang memusuhi maupun yang membenci kita, serta seluruh alam ciptaan ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Epa untuk sama-sama. kehadirannya hari ini. Terima kasih sahabat Oase Rohani Katolik untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan jumpa kembali di kesempatan baik lainnya. Kami pamit undur diri, kami ucapkan selamat melanjutkan aktivitas para sahabat. Tuhan Yesus memberkati.